Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir. Kian melembut, cerdas, dewasa, bijak, adilkan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan sembari terus-menerus menggali, menginovasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Tahun Baru Hijriah 1447. Semoga seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, agama dan kepercayaan apapun, menjalani hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan akan lebih baik, dan lebih baik lagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa catatan yang menurut hemat kami layak kita kaji ulang sembari berharap ridhonya Allah ada kebaruan setidaknya di dalam menganalisis. Yang jelas, Akademi Hikmatologi Nusantara itu sendiri adalah wadah bagi insan-insan yang peduli pada inovasi. Meskipun keanggotaan kami masih sangat terbatas, karena tidak harus menjadi anggota atau peserta Akademi Hikmatologi Nusantara untuk mendapatkan hikmat dari Allah, hikmah dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Karena hikmah itu diberikan oleh Allah, dan siapa yang diberikan hikmah, maka dia, mereka, bangsa itu akan mendapatkan kebaikan yang tiada tara. Karena itulah Akademi Hikmatologi Nusantara berupaya untuk memotivasi diri bersama para sahabat, melahirkan pikiran-pikiran yang inovatif. Masuk pada kerangka pikir kita, peringatan Tahun Baru Hijrah 1447. Apa yang melatari hijrah? Kalau kita simak yang pertama, bahwa Rasul tidak akan melakukan agenda besar, apalagi yang bertalian dengan Islam, kecuali atas wahyu dari Allah. Dan tidak ada satupun sikap perilaku Rasulullah Muhammad SAW tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meluaskan dakwah Islamiyah. Pindah dari Makkah ke Yastrib atau Madinah disebutnya, adalah upaya serius terus-menerus istiqomah, sekaligus qanaah menerima takdir kepindahan dari tanah kelahiran baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya
untuk sampai akhir hayat. Dipanggil oleh Allah kembali ada di Madinatul Rasul. Dua tonggak yang mewarnai tahun Hijriah, meskipun semasa Rasulullah Muhammad SAW belum ada sebutan tahun Hijriah. Kemudian yang ketiga, diikuti oleh sahabat. Jadi kepindahan atau hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW disertai oleh tentu saja istri-istri beliau dan para sahabat yang berminat, karena tidak semua sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu diajak serta. Dari sini menunjukkan betapa bukan demokratis, tapi betapa hikmatnya Rasulullah Muhammad SAW pada para sahabat, sehingga masih ada yang tinggal tersisa di Makkah. Dan pada gilirannya, sahabat-sahabat itulah yang merawat Masjidil Haram, yang memakmurkan Masjidil Haram. Kemudian yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW ditawari tanah oleh kaum Ansor. Jadi sahabat berserta Rasulullah disebut muhajirin, yang berpindah, yang berhijrah. Sementara yang ada di Madinah yang menolong Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat adalah Allah melalui kaum penolong atau kaum Ansor. Sehingga para ulama, Nahdlatul Ulama, menyebut pemuda-pemudanya dengan Ansor. Lagunya ada Ansor Tentara Tuhan, Pembela Islam, dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah banyak mendapatkan tawaran tanah untuk rumah, tidak, Rasulullah menolak untuk rumah yang pertama dibangunnya. Tetapi Rasulullah membangun masjid. Masjid tertua pertama di dunia setelah Masjidil Haram, yakni adalah Masjid Quba. Satu-satunya masjid yang masih ada hingga kini dan menjadi salah satu destinasi ibadah sekaligus tapak tilas bagi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW tercinta bersama sahabatnya. Namun di balik penentuan tempat Masjid Quba ada peran yang dimainkan oleh lingkungan. Yang kami maksudkan adalah onta yang dipakai, ditunggangi, dinaiki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Unta putih, salah satu kesayangan Nabi. Rasulullah bersabda, ketika onta dilepaskan, maka sahabat menyaksikan di mana onta ini nanti berhenti dan terduduk atau bersimpuh, maka disitulah kita bangun masjid. Jadi ada wahyu, ada sahabat, ada dakwah, ada penghargaan kepada lingkungan, yakni adalah onta peliharaan. Sungguh mencintai
lingkungan, mencintai ternak, mencintai yang kita miliki adalah keniscayaan. Itulah keimanan di dalam Islam. Kemudian yang kelima, penentuan masjid itu sendiri Rasulullah. Dan kita beranjak kapan ditentukan tahun Hijriah. Tanggal 1 bulan Muharram atau Suro, orang Jawa menyebutnya. Diambil dari kata Asyura, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Nanti ada kisah tersendiri tentu saja. Maka yang tampil sebagai orang yang berijtihad pertama adalah sahabat Umar bin Khattab. Ijtihad itu diawali tahun ketiga Hijriah. Jadi masa kepemimpinan Umar bin Khattab menginjak tahun ketiga, pada saat itulah tahun baru dimulainya. Ketika sahabat Umar bertanya, kapan dan di saat apa kita memulai tahun baru Islam? Sang Miftahul Ilm, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu berkata, pada saat hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabat. Dan ketika itu 4 sahabat utama, 3 sahabat utama maksud kami, karena Sayyidina Abu Bakar sudah dipanggil oleh Allah. Jadi 3 sahabat utama, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menerima usulan Sayyidina Ali. 1 Hijriah ditentukan pada awal kedatangan Rasulullah Muhammad SAW ke Madinah. Jadi jika ada kesamaan pandangan atau kesamaan bulan tahun, ya, maka tidak ada yang siapa mencontoh siapa, tetapi Sayyidina Umar bin Khattab berijtihad, dan ijtihad diikuti oleh ijtihad sang legendaris kunci ilmu, yakni adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang perlu kita tandaskan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, yang pertama kali didirikan bukan rumah, tetapi pertama kali didirikan adalah masjid. Teringat dengan firman Allah, innama ya'muru masjidallah man amana billahi ila akhir ayat. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billahi, orang-orang yang beriman. Karena itulah di tahun baru Hijriah, mari fikih kita, terutama fikih sholat bagi wanita, kita reformasi. Kembali kepada tradisi sunnah Rasulullah Muhammad SAW, bahwa wanita-wanita itu hendaknya tidak dilarang oleh para suami memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan wanita-wanita di masa Rasulullah Muhammad SAW ketika menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran, langsung didengar sendiri dari lisan termulia, teristimewa, terpuji, teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga terhubung antara Isra Mi'raj dari masjid ke masjid hingga ke Sidratul Muntaha, mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Selamat Tahun Baru Hijriah 1447. Semoga bangsa negara kita senantiasa dalam keadaan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara yang damai, tentram, sejahtera dalam pengampunan Allah Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama dan kepercayaan kita. Mari menyatu dalam persaudaraan pri kemanusiaan sehingga keadilan dapat ditegakkan di bumi tercinta yang kita sayangi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.